Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam episode ini kita bersama-sama membahas tentang tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca agar kita mendapatkan pengetahuan baru apa bukti-bukti bahwa Muhammad ialah seorang nabi. Dan semua telah terpapar di dalam Al-Qur'an. Ada pula penjelasan dari hadis. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Bismillah. Diawali dengan Quran surah Ali Imran ayat ke-44. Yang artinya, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Quran surah Ali Imran ayat 44. Ayat ini menjelaskan tentang kisah pada zaman keluarga Imran. Dan di sana Maryam masih kecil dan ingin diasuh, dan orang-orang pendeta-pendeta ingin mengasuh Maryam, lalu dengan cara mengundi dan lain sebagainya. Namun dalam ayat ini menekankan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui semua kisah tersebut padahal beliau belum lahir, padahal beliau tidak tahu kisahnya, ataupun keluarga beliau tidak ada sangkut paut dengan Bani Israel, ataupun beliau tidak bisa baca tulis kalaupun orang menuduh dia membaca Taurat dan lain sebagainya. Yang ini adalah bisa dijadikan satu bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi karena beliau mendapatkan semua itu dari wahyu. Di sini ada penjelasan tentang ayat tersebut. Kita bacakan bersama-sama. Ayat ini ditutup dengan mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad bahwa cerita itu termasuk cerita yang belum diketahuinya. Sedang hal itu sesuai dengan isi kitab Taurat. Jadi, apa yang telah dibacakan oleh Nabi di dalam Quran ini dimulai dari Ali Imran ayat 35-nya tentang Maryam alaihissalam. Maryam dilahirkan, setelah itu beliau adalah orang yang solehah. Setelah itu beliau mendapatkan makanan dan ditanya oleh Zakaria, dapat dari mana makanan? Ini datang dari Allah, sesungguhnya Allah Tuhan Maha Pemberi rezeki dan tidak ada perhitungan. Setelah itu Zakaria berdoa di tempat di mana Maryam berdoa, lalu meminta anak yang diberikan akhirnya bernama Yahya alaihissalam dan lain sebagainya. Semua itu dimulai dari Ali Imran ayat 35-nya. Sekarang ditutup di ayat 44 bahwa Muhammad mengetahui semuanya padahal beliau tidak ada sangkut paut dengan Bani Israel. Beliau pun belum lahir. Beliau ummi, yang maksudnya ialah tidak bisa membaca dan menulis dan lain sebagainya. Dan padahal semua itu benar sesuai di dalam kitab Taurat. Masya Allah. Sesungguhnya apabila orang itu benar-benar tidak sombong dan memperhatikan, pastilah mereka beriman, percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang utusan Allah. Kita lanjutkan penjelasan dari ayat tersebut. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa apa yang telah dikisahkan, yaitu kisah Maryam dan Zakaria,
adalah kisah-kisah yang tidak pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keluarganya, atau tidak pula Muhammad pernah membacanya dalam suatu kitab, serta tidak pula diajarkan oleh seorang guru. Itulah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dengan perantara Ruhul Amin untuk menjadi, maksudnya ialah Jibril alaihissalam, untuk menjadi bukti atas kebenaran kenabiannya dan untuk mematahkan hujah. Hujah ini maksudnya argumentasi atau bukti, dalil, petunjuk dan lain sebagainya. Hujah orang yang mengingkarinya. Jadi ayat ini sebagai hujah untuk mematahkan hujahnya orang yang mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan pula bahwa Nabi Muhammad belum ada dan tentu saja tidak menyaksikan mereka ketika mengadakan undian di antara Zakaria dengan mereka. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang ingin mengasuh Maryam itu ingin mendapatkan keutamaan dari kesolehannya Maryam dan juga ingin mendapatkan keberkahan dari mengasuh anaknya raja, anaknya pemimpin mereka Baitul Maqdis, yaitu Imran. Maka Imran memerintahkan untuk mengundi dan lain sebagainya sehingga muncullah nama Zakaria. Kita lanjutkan. Belum ada dan tentu saja tidak menyaksikan mereka ketika mengadakan undian di antara Zakaria dengan mereka untuk menetapkan siapa yang akan mengasuh Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hadir dalam perselisihan mereka untuk mengasuh Maryam. Mereka terpaksa mengadakan undian untuk menyelesaikan perselisihan itu. Mereka yang berselisih adalah orang-orang terkemuka, yakni para pendeta mereka. Jadi orang-orang yang berselisih ingin mendapatkan hak pengasuhan Maryam, akhirnya terpaksa untuk mengundi. Perselisihan itu semata-mata didorong oleh keinginan yang besar untuk mengasuh dan memelihara Maryam. Boleh jadi keinginan itu disebabkan karena bapaknya, yaitu Imran, adalah pemimpin mereka, sehingga mereka mengharapkan mendapatkan berkah dari tugas mengasuh Maryam. Boleh jadi pula disebabkan mereka mengetahui dalam kitab-kitab agama bahwasanya kelak akan terjadi peristiwa besar bagi Maryam dan putranya. Jadi orang-orang atau pendeta Bani Israel ini ingin mendapatkan keutamaan mengurus atau mengasuh Maryam alaihissalam, yang mana pada kitab Taurat dijelaskan pula tentang Maryam dan Isa, bahwa akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Atau mungkin juga disebabkan mereka berpendapat bahwa mengasuh bayi perempuan itu adalah suatu kewajiban agama, karena bayi itu dinazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Seperti di ayat sebelumnya dikatakan oleh ibunya Maryam bahwa apabila anak ini lahir maka akan dihibahkan untuk Tuhan, yaitu Allah, sebagai pengurus atau pelayan Baitul Maqdis. Ayat ini diletakkan sesudah menerangkan kisah Maryam tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca cerita keluarga Imran. Jadi ditekankan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun membaca, karena beliau memang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi itu dapat mematakan bahwa Muhammad itu telah membaca kitab Taurat dan lain sebagainya. Karena beliau seorang ummi. Lagi pula beliau tidak pernah mendengar dari seseorang, sebab beliau juga hidup waktu itu di tengah-tengah orang yang ummi. Jadi mungkin orang menuduh Muhammad mengetahui itu dari kisah-kisah orang-orang, sahabat-sahabatnya, ataupun orang-orang di sekitarnya, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan tumbuh di tengah-tengah orang yang ummi juga. Tidak ada jalan bagi Nabi untuk mengetahui seluk-beluk cerita ini kecuali dengan jalan menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau dengan jalan wahyu. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu beliau ini melihat dengan matanya langsung atau mendapatkan wahyu. Tentu saja kita beriman bahwa beliau mendapatkan dari jalan wahyu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri adalah suatu hal yang mustahil. Seperti saya jelaskan,
Karena peristiwa itu terjadi pada zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian tentulah Nabi Muhammad mengetahuinya dengan jalan wahyu. Para ahli kitab yang mengingkari Al-Quran mengatakan bahwa isi Al-Quran yang sesuai dengan isi kitab mereka itu adalah berasal dari kitab mereka. Jadi orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang sangat mengingkari Al-Quran. Tidak akan pernah mendapatkan kebenaran karena di dalam hatinya adalah kesombongan. Mereka berkata pada zaman ini, mereka berkata, dan kemungkinan besar sampai akhir zaman, mereka berkata di sini bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran ialah semuanya mencontek atau meniru dari kitab-kitab mereka, yaitu Taurat. Allahu a'lam. Sedang yang bertentangan dengan isi kitab mereka itu, mereka katakan tidak benar. Isi Al-Quran yang tidak terdapat dalam kitab mereka juga dianggap tidak benar. Jadi selalu menyalah-nyalahkan atau mengingkari semua isi Al-Quran. Sikap demikian itu hanyalah karena sifat sombong dan sifat permusuhan mereka. Jadi memang didasari sifat sombong, bukan didasari sifat ingin mengetahui kebenaran, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan suatu petunjuk. Tidak, orang-orang Yahudi memang apabila dia bertanya kepada Anda semua, tentu saja tidak dalam hati tulusnya, tidak serta-merta ingin mendapatkan petunjuk atau mendapatkan kebenaran. Benar nggak sih Muhammad ini Nabi? Benar nggak sih Islam ini agama yang benar? Tidak. Tetapi mereka bertanya hanya untuk mengingkari isi Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran bahwa Yahudi adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sikap demikian itu hanyalah karena sifat sombong dan sifat permusuhan mereka. Kaum muslimin meyakini bahwa segala yang diterangkan Al-Quran adalah benar. Ini adalah syarat kita dikatakan orang yang beriman, yaitu beriman juga kepada Al-Quran, tentu saja. Bahkan kitab-kitab Allah sebelumnya kita harus mengimaninya. Karena cukup dalil-dalil yang membuktikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu dipandang sebagai koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terdapat pada kitab-kitab itu, karena sudah diubah-ubah atau tidak sesuai lagi dengan kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an ialah Al-Furqan, ialah pembeda. Karena pada zamannya Musa, pada zamannya Isa ada maslahat-maslahatnya masing-masing. Tentu saja tidak lengkap di zamannya Musa. Di zamannya Musa ada beberapa ketentuan. Tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi tidak ada penjelasan tentang diharamkan makan babi, diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan hal-hal petunjuk-petunjuk lainnya tentang kehidupan itu tidak lengkap. Lalu dilengkap di dalam Injil. Diturunkan kepada Isa. Dan sekarang semua itu harus kita hapus karena ada satu kitab lagi yang lebih lengkap dan memang paling lengkap hingga akhir zaman, yaitu Al-Quran. Itu sebagai pembeda antara kitab-kitab Allah terdahulu. Karena di dalam Al-Quran sudah cukup untuk kemaslahatan umat manusia seluruh alam. Kita lanjutkan kepada Quran surah Al-A'raf, surah 157 dan 158. Masih tentang bukti bahwa Muhammad ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Maksudnya nama Muhammad itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Tentu tidak, katanya tidak Muhammad, tetapi dalam Injil ada Ahmad, bernama Ahmad. Isa alaihissalam telah mengatakannya bahwa akan ada seorang Ahmad sebagai Rasul setelah beliau. Kita lanjutkan.
yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Muhammad akan menyuruh orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, yang buruk, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi. Beliau diperintahkan Allah untuk mengatakan ini, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, maksudnya kitab-kitabnya. Ikutilah dia. Dia itu maksudnya dirinya Muhammad. Beliau disuruh untuk menyampaikan ini oleh Allah melalui Jibril. Disebut wahyu. Agar kamu mendapat petunjuk. Ini ada di dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157 dan 158. Di sini ada keterangan, kita cari, kita baca bersama-sama. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Mungkin hadirin juga bisa untuk bersama-sama membuka kitabnya. Sifat-sifat Muhammad sebagai Rasul ialah, jadi di dalam Quran ini dijelaskan beberapa sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ialah, pertama, Nabi yang ummi atau buta huruf. Dalam ayat ini diterangkan bahwa salah satu sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tidak pandai menulis dan membaca. Jadi Nabi kita harus kita imani bahwa beliau itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi beliau adalah orang yang sangat cerdas dan pandai, mengetahui banyak hal, public speakingnya bagus, orangnya mudah bergaul. Tetapi memang harus kita imani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf, tidak bisa membaca, meskipun Al-Quran turun kepadanya. Makanya adalah ayat pertama yang turun ialah Iqra. Beliau bertemu dengan Jibril dalam bentuk Jibril seutuhnya. Beliau ketakutan, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Lalu Nabi kita mengatakan, aku tidak bisa membaca. Terus disampaikan lagi Iqra, dan seterusnya. Bahwa Nabi kita itu buta huruf. Kita lanjutkan. Sifat ini memberi pengertian bahwa orang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini mematahkan. Jadi Anda harus mengetahui persis. Maksudnya kita harus masuk ke dalam kronologinya bahwa Muhammad ini dulu dituduh mencontek, meniru, atau ngikut-ngikutin isi yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kok dia tahu? Kok dia hebat banget? Ini Allah menurunkan ayat ini menekankan kepada mereka semua yang mengingkari Al-Quran bahwa dijelaskan bahwa Muhammad ini dari dulu memang buta huruf. Demikian pula cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan umat-umat terdahulu. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahkan sebelum beliau lahir. Hal ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad itu benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Mustahil seseorang yang tidak tahu tulis baca dapat membuat dan membaca Al-Quran dan hadis yang memuat hukum-hukum. Hadirin, Anda harus membaca ini, menyimak ini dengan rasa ingin tahu kebenaran, ingin petunjuk, ingin mengetahui, ingin membuat kronologi di dalam pikiran kalian tentang sejarah Nabi dahulu. Jadi Nabi kita senantiasa diingkari
disebut mencontek. Namun diterangkan kembali dalam sifat Nabi ini ialah Nabi itu buta huruf. Jadi benar-benar tidak mungkin beliau mencontek. Dan Al-Quran itu benar-benar hanya ada dua kemungkinan, yaitu dia itu melihat dengan mata dia sendiri. Artinya dia tahu karena dia tidak mungkin, karena dia tadi baca tulis tidak bisa membaca. Kalau dia tidak bisa melihat secara langsung, itu sudah mustahil karena beliau belum lahir. Yang kedua, kemungkinan kedua ialah dia tahu dari Tuhan yang Maha Esa. Ini baru dua bukti. Masih dalam satu bukti yaitu beliau buta huruf. Nanti akan banyak bukti bahwa beliau itu benar-benar Nabi. Mukjizat beliau, akhlak beliau, dan lain sebagainya banyak. Bahkan di kitab-kitab terdahulu pun ada nama beliau. Namun memang benar orang-orang, khususnya Yahudi, itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah karena mereka semua itu tidak akan mungkin mempercayai Al-Quran meskipun mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar, senantiasa mengingkari. Namun bagi orang-orang Nasrani, ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka ingin berdakwah tetapi mereka belum tahu persis kejadiannya. Namun orang Yahudi dari awal mereka memang tahu bahwa akan ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesombongannya mereka semua senantiasa mengingkari Al-Quran dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan berasal dari Tuhan semesta alam, tentulah manusia dapat membuat atau menirunya. Jadi di zaman Nabi pun, bahkan Allah pun menurunkan ayat, buatlah kalian apabila kalian mampu. Maksudnya membuat Al-Quran ini, membuat kisah-kisah terdahulu, apakah itu benar atau salah, kalimat-kalimat, petunjuk-petunjuk, dan lain sebagainya. Buat aja kalau kalian nggak percaya. Tetapi sampai saat ini belum ada seorang manusia pun yang sanggup menandinginya. Benar-benar tidak ada. Tentu saja setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui ada nabi-nabi palsu, Musailamah, Al-Kazzab, dan seterusnya. Sampai di Indonesia pun ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Ada pula pengikutnya. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Dan mereka semua itu pasti akan Allah kalahkan. Karena memang tidak akan mungkin sanggup menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sanggup menandingi Al-Quran ini. Karena ini Al-Quran ialah kalamullah, adalah kitab untuk kita sampai kita mati. Kita berpegang pada kitab Al-Quran, maka kita akan beruntung. Ada di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Maksudnya tadi diterangkan lagi, tekankan terus bahwa dia itu ummi, buta huruf dan tidak bisa menulis. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Yang kedua tentang sifat Nabi. Kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup diisyaratkan di dalam Taurat. Dijelaskan di sini Kejadian XXI 13 dan 18. Dan Ulangan ini kita katakan saja ini surah Kejadian, surah ke-20 XXI 21 mungkin ayat 13 dan 18, dan surah Ulangan Allahu a'lam XVIII ayat 15 di dalam Taurat, dan Injil pada surah Yohanes XIV atau 14, surah ke-14 ayat 16. Ini alhamdulillah lengkap sekali. Anda bisa mendownload ini pada aplikasi yang bernama Kemenak. Ini insyaallah dari Kementerian Agama, Quran Kemenak. Di situ ada
tafsir, ada Al-Quran per ayat, Al-Quran per halaman. Bisa Anda download karena ini insya Allah aplikasi yang baik. Lalu kita lanjutkan, di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Muhammad dan akhlaknya. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya atau mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain di dalam Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran telah mengatakan kepada kita, yang mana kita harus mengimaninya, bahwa pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani itu telah menghapus berita-berita yang turun dari Musa dan Isa alaihissalam tentang akan datang seseorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Muhammad. Mereka menghapusnya, mengganti dengan pemberitaan yang tidak benar. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat. Sekalipun demikian, masih terdapat ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad itu. Dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian 11 ayat 3, kitab ke-11 ayat 13 diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Disampaikan akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail. Seperti kita ketahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi dari keturunan Nabi Ismail, yang mana dari keturunan Nabi Ismail hanya ada 2 nabi, yaitu Nabi Arab, nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ismail, dan Nabi kalau saya tidak salah Ilyasa. Itu adalah nabi-nabi dari bangsa Arab, yaitu dari Ismail. Dari Taurat ada beberapa isyarat yang dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi di antara nabi-nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang dinobatkan oleh Tuhan itu akan ditimbul dari saudara-saudara Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Israel itu sendiri. Adapun saudara-saudara Bani Israel itu ialah Bani Ismail atau ras Arab. Sebab Ismail adalah saudaranya yang lebih tua dari Ishak, bapak Nabi Yakub. Jadi Yakub itu adalah Israel itu adalah Yakub, Nabi Yakub. Dan Yakub punya bapak namanya Ishak, dan Ishak punya kakak namanya Ismail. Mereka berdua anaknya Ibrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas adalah keturunan Bani Ismail. Semakin jelas bukti-bukti bahwa Muhammad ini adalah nabi, karena di Taurat itu dikatakan bahwa akan ada datang nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Direnten terus akhirnya ada nabi yaitu Ilyasa. Renten terus ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahkan ada kata Ahmad di dalam Injil bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yaitu bernama Ahmad. Tetapi mereka semua tetap mengingkari Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam kitab Kalnes terdapat kata yang seperti engkau, yang memberikan arti bahwa nabi yang akan datang harusnya seperti Nabi Musa. Jadi di dalam kitab Al-Nes ada kalimat dalam kurung yang seperti engkau. Engkau ini maksudnya Musa. Itu di dalam kitab Taurat. Yang memberikan arti bahwa nabi yang akan datang nanti ini, si dari Bani Ismail ini, haruslah seperti Nabi Musa. Maksudnya sama-sama Rasul. Nabi yang membawa syariat baru, yaitu agama Islam, yang juga berlaku untuk bangsa Israel. Kemudian diterangkan lagi bahwa Nabi itu tidak sombong sejak sebelum menjadi Nabi. Jadi memang dijelaskan di Taurat itu bahwa orang ini benar-benar
orangnya baik, nggak pernah sombong. Bahkan dia sebelum jadi nabi ini akhlaknya memang udah baik. Bener-bener Muhammad itu benar orangnya, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka semua mengingkarinya. Sebelum menjadi nabi, beliau sudah disenangi orang. Terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab kepadanya, namanya Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Saking bagusnya akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah bohong, senantiasa baik sama tetangga, tutur katanya bagus, perangainya baik, sopan santun, jujur. Sebelum jadi nabi, semua orang Quraisy sepakat menjuluki orang ini namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun ketika beliau disuruh oleh Tuhannya untuk menyebarkan agama ini, orang-orang mengingkarinya. Karena apa? Karena satu kata, yaitu kesombongan. Yang artinya Al-Amin, yang artinya orang yang dipercaya. Jika beliau orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji itu. Setelah menjadi nabi, beliau lebih ramah dan lebih rendah hati. Umat Nasrani menyesuaikan nubuat itu kepada Nabi Isa, di samping mereka mengakui bahwa Isa mati terbunuh atau disalib. Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuat itu sendiri, sebab Nabi itu haruslah tidak mati terbunuh. Disebutkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai. Maksudnya memberikan wahyu kepada Musa, dan telah terbit bagi mereka di Seir, atau ada di kitab Ulangan ayat 1-8. Maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa wahyu serta gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran. Maksudnya menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paran atau Faran adalah nama salah satu bukit di Mekah. Di dalam Yohanes ayat 16, dalam kitab Yohanes ada 3 ayat di sini ya, ada 16, 26, 7. Saya tidak paham. Disebutkan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Periklitos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka ini kita baca kitab Injil ya. Aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa. Maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Periklitos adalah bahasa Yunani, yang artinya sama dengan Ahmad. Dalam bahasa Arab, hal ini sesuai dengan firman Allah. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam kitab Injil itu ada kalimat yang seperti ini. Maka adapun apabila telah datang Periklitos. Jadi Periklitos ini ada di dalam bahasa Yunani. Jadi Periklitos ini bahasa Yunani yang apabila dipahamkan oleh bahasa Arab, Periklitos ini artinya yang terpuji. Maka ini maksudnya ialah Ahmad. Yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa. Kita hanya membaca, tetapi kita harus tentu saja ada ilmu tentang mempelajari kitab Injil, tetapi kita hanya menekankan di sini bahwa di dalam Injil itu memang benar sudah ada tanda-tanda kenabian yang bernama Muhammad. Seperti itu. Tentu saja apabila kita ingin memahami Injil lebih jelas, lebih tepat, itu akan ada ilmu-ilmu yang harus kita jalani terlebih dahulu. Periklitos adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Surah As-Saff, Surah 61 ayat 6. Demikianlah sekalipun ada bagi Taurat dan Injil yang diubah, ditambah dan dihilangkan, juga masih terdapat isyarat-isyarat tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi meskipun Taurat dan Injil itu diubah-ubah, diganti-ganti, dihapus-hapus, tetapi masih ada isyarat-isyarat apabila orang-orang itu detail, jeli, masih ada sampai sekarang isyarat-isyarat tentang kerasulan Muhammad SAW di dalam kitab mereka itu. Itu pula lah sebabnya sebagian ulama Yahudi dan Ibrani yang mengakui kebenaran berita itu segera beriman kepada Muhammad. Jadi orang-orang yang hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa pasti beriman. Pendeta-pendeta mereka ini pasti beriman. Tetapi kebanyakan besar dari mereka ialah sombong. Beriman kepada Muhammad dan risalah yang dibawanya, seperti Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi, Tamim Ad-Dari dari kalangan Nasrani. Sifat itu sifat kedua Muhammad. Sifat kedua, tanda-tanda kenabian Muhammad. Yang pertama, beliau ummi atau buta huruf. Yang pertama. Yang kedua adalah akhlaknya yang mulia. Itu juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Yang ketiga akan kita bacakan. Yang ketiga, Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Jadi sifat Rasul akhir zaman itu dijelaskan pula di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa pertama, dia ummi, buta huruf. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga, dia menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Tentu saja itu kita telah meyakininya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh berbuat baik dan melarang yang buruk. Perbuatan yang ma'ruf ialah perbuatan yang baik yang sesuai dengan akal sehat, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia dan kemanusiaan, serta sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan yang mungkar ialah perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan akal yang sehat dan dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan, maksudnya dan orang-orang keseluruhan pada umumnya. Perbuatan ma'ruf yang paling tinggi nilainya ialah mengakui keesaan Allah. Jadi tentu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh yang ma'ruf, karena bukti pertama ialah beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh untuk kita mengakui keesaan Allah. Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu ada perbuatan yang ma'ruf yang paling tinggi dan menunjukkan ketaatan kepadanya. Sedang perbuatan mungkar yang paling buruk ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi tentu saja ini adalah penguat bahwa Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengakui keesaan Allah dan tidak menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Itu adalah mungkar yang paling buruk. Artinya beliau masuk ke dalam poin sifat ini. Yang keempat, sifat yang dimiliki oleh Nabi terakhir, yaitu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Ini ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik dan tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang kelima, sifat yang kelima itu menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Maksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israel. Umpamanya mengisyaratkan membunuh diri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Musa dahulu alaihissalam, apabila orang berdosa, apabila orang berzina,
itu hanya satu untuk menyelesaikan dosa tersebut, untuk menghilangkan dosa tersebut, yaitu mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Tetapi kita hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyesalinya, kita berjanji tidak mengulanginya. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita. Dan ini tidak akan memberatkan bagi kita, tetapi bukan untuk meremehkan. Karena sifat Nabi yang terakhir ialah menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Tentu saja itu sangatlah sulit apabila orang terpeleset dalam dosa. Apabila orang ini ingin menjadi lebih baik, ingin bertaubat, ingin merubah dirinya menjadi baik, dia tidak diberi kesempatan pada zaman dahulu. Mereka semua harus membunuh diri mereka sendiri agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Dan itu benar pada zamannya Musa dahulu. Setelah itu dibenarkan dalam Isa, setelah sekarang dibenarkan dalam kitab Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu kita lebih diringankan, yaitu dengan cara bertaubat. Umpamanya mengisyaratkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk sahnya taubat. Mewajibkan qisas pada pembunuhan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi Muhammad SAW itu benar-benar menghilangkan berbagai beban. Salah satu beban yang ada ialah kita apakan nih orang yang sudah membunuh. Nah, Muhammad SAW itu menegakkan keadilan bahwa siapa yang membunuh maka dia harus dikisos, yaitu dipotong kepalanya. Dan itu adalah satu solusi terbaik bagi orang yang telah membunuh. Jadi ini semua adalah sifat bahwa Nabi Muhammad SAW menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Lalu apabila orang berzina, yaitu dicambuk apabila mereka belum menikah. Tetapi mereka sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan nikmatnya berzina, sudah pernah menikmatnya bersetubuh, setelah mengetahuinya, telah merasakan menikah, maka mereka dihukum rajam. Dan itu adalah satu solusi, karena ini akan menjadi momok buruk apabila semua orang telah mengetahui aibnya ini, tetapi orang ini tidak dihukum hanya dengan bertobat, maka itu bukan suatu solusi, akan menjadi bumerang bagi kita. Tetapi Nabi SAW mengisyaratkan juga dalam hadis lain, apabila kita dapat menutup aib kita, maka tutuplah serapat-rapatnya, jangan kita bongkar. Meskipun kita pernah berzina, tutuplah dengan rapat-rapat, jangan katakan kepada siapapun. Namun apabila Allah memang ingin membongkar, karena biasanya ini karena ulah kita sendiri yang tidak mengambil pelajaran dari tanda-tanda Allah menegur kita, maka Allah bongkar aib kita. Apabila itu terjadi, ketahuan oleh banyak orang, maka orang ini harus dikisos. Itu adalah satu solusi. Dan ini menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan, yaitu sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kita lanjutkan. Baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, yaitu kisos tadi, membunuh orang, tanpa membolehkan membayar diat, memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis, dan sebagainya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan untuk menyepelekan dosa, tetapi
Allah mengatakan bahwa Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Tetapi apabila memang harus dikisos, maka orang ini wajib dikisos. Sifat keenam, yaitu demikian juga Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menakut-nakuti. Mudahkanlah dan jangan mempersukar, bersatulah dan jangan berselisih. Ini masih sifat tadi, sifat bahwa Nabi Muhammad itu meringankan beban. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menakut-nakuti. Mudahkanlah dan jangan mempersukar, bersatulah dan jangan berselisih. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang meringankan beban umatnya. Sesungguhnya kepada Bani Israel telah diisyaratkan hukum-hukum yang berat, baik hukum ibadah maupun hukum muamalat. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam diisyaratkan hukum ibadat yang berat, sedang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya tidak memberatkan, tetapi melapangkan dan memperingan tanggungan, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum ibadah maupun yang berhubungan dengan hukum-hukum muamalat. Allah menerangkan cara-cara mengikuti Rasul yang telah disebutkan ciri-cirinya agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ialah beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawanya, menolongnya dengan rasa penuh hormat, menegakkan dan meninggikan agama yang dibawanya, mengikuti Al-Quran yang dibawanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah membaca 2 ayat yang ada dalam Al-Quran tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tadi kita telah baca sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada tertulis dalam Taurat dan Injil, dan semuanya masuk dalam dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula sifatnya buta huruf, sifat akhlaknya mulia, dia orang yang terpuji, dapat dipercaya, meringankan beban umatnya, dan lain sebagainya, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengetahui kisah-kisah sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang mana beliau belum dilahirkan dan beliau tidak bisa membaca kitab, dan di tengah-tengah beliau pun ada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Semoga dengan pembahasan episode kali ini kita semua semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin beriman kepadanya, semakin mencintai, merindukan beliau. Lalu kita senantiasa yakin, iman kita semakin kuat bahwa benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang nabi dan rasul. Untuk Anda semua yang ingin membantu channel ini terus berkembang, Anda dapat melakukannya dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman yang lain. Insya Allah dengan itu pun Anda mendapatkan kebaikan sesuai niat Anda. Dan apabila orang-orang yang Anda share itu melakukan atau mendapatkan informasi pengetahuan baru dan mereka semua beriman, mereka dapat pahala, Anda pun yang men-share akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka, tidak dikurangi sedikit pun. Apabila ada salah itu dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada benar, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.